Jangan tertipu oleh tipe wanita seperti ini. Dia dituduh melakukan pembunuhan. Tapi dia menipu pendeteksi kebohongan. Metodenya sangat sederhana. Dia pergi ke kamar mandi dan menancapkan paku ke sol sepatunya. Rasa sakit membuat jantungnya berdetak kencang. Pikirannya terfokus. Karena itu, tidak peduli apa yang dia katakan, detak jantungnya tidak akan jelas. Selalu dalam keadaan frekuensi tinggi. Kamu stres, ya? Iya, aku sangat gugup. Seperti yang diharapkan. Polisi semua menganggap itu karena stres. Dia lulus dengan lancar. Saat dia hendak pergi, postur tubuhnya yang pincang diperhatikan oleh polisi. Sepatunya tidak sesuai ukurannya. Begitu dia melepas sepatunya, semuanya terungkap. Ini menyakitinya. Ini akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kemudian dia diinterogasi lagi. Kali ini, polisi langsung ke intinya. Kau membunuh suamimu, bukan? Saya tidak ada yang aneh. Buktikan dia tidak berbohong. Dia bukan pembunuhnya. Tapi polisi tidak mengerti. Mengapa melakukan itu? Saat dia pergi, dia menunjukkan senyum kemenangan. Rahasia apa yang dia sembunyikan? Kasus ini terkait dengan pertemuan 1 tahun yang lalu. Namanya Rani. Saat itu, dia sudah terbiasa dengan Risu. Awalnya, Risu perhatian dan jujur. Rani begitu lembut. Mereka sangat bahagia bersama. Risu juga menato nama Rani di lengannya untuk menunjukkan cintanya. Namun setelah menikah, Risu mengetahui bahwa dirinya telah ditipu. Istrinya sebenarnya penipu. Rani tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia hanya membuat keindahan. Ibu mertua juga terkejut. Dia bukan istrimu? Itu salon kecantikan? Jika itu saja, Risu baik-baik saja. Risu sengaja mendengar Rani berbicara dengan ibunya. Risu adalah pistol tanpa peluru. Tidak bisa menggunakannya. Dia tidak tahan dengan ini. Dia merobek tiket perjalanan bulan madu dan berbicara pahit kepada Rani. Mengetahui ini, aku tidak akan menikah denganmu. Sejak itu, Risu biasanya tidak pulang. Rani sendirian jadi dia merasa kesepian. Pada saat ini, seorang pria muncul dan menjungkir balikkan hidup mereka. Suami ini sangat berdarah dingin. Istrinya jatuh dari tangga dengan sangat menyakitkan tetapi dia tidak peduli sama sekali. Rani menemukan tangga dengan kertas sabun. Itu jenis kertas yang baru dibeli Risu. Rani memasak nasi. Begitu saya menyalakan kompor gas, apinya meledak. Rani kesakitan tetapi Risu hanya menonton. Mata juga memiliki niat membunuh. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Risu. Rani tahu bahwa Risu ingin membunuhnya tetapi diam-diam bertahan. Ternyata setengah tahun yang lalu, saat pasangan itu berselisih, seorang pria bernama Nel muncul. Nel adalah sepupu Risu, humoris dan suka membaca novel. Hobi yang sama membuat Rani dan Nel diam-diam berkencan. Senyuman yang membuat Rani jatuh cinta. Dia memasak hanya karena dia ingin Nel bahagia. Namun, suatu hari, Nel menghilang tanpa pamit. Rani menghilangkan ilusi dan mengatakan segalanya. Risu tidak mengatakan apa-apa. Dan dia mengambil obeng dan pergi mencari Nel. Risu bukan tandingan Nel. Risu dipukuli. Dia hancur. Dia membenci istrinya, membenci Nel. Maaf, silakan pergi. Ini baik untuk kita berdua. Kemudian Rani setuju. Tapi ceritanya telah menyebar ke seluruh lingkungan. Dia dipermalukan oleh para preman. Nel sudah pergi. Biarkan kami menjagamu, masuklah, aku akan mengurusnya. Rani tidak menyangka Risu akan berdiri untuk melindunginya. Rani memutuskan untuk tetap tinggal untuk menebus kesalahannya. Bahkan jika Risu menghukumnya, dia menerimanya. Selama mereka bisa memulai kembali. Itulah mengapa ada adegan di awal. Risu ingin membunuh istrinya berkali-kali. Tengah malam pun hanya menatap Rani tanpa tidur. Tapi stamina Rani sangat tinggi. Terluka tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hingga suatu hari, Risu mendorongnya dari lantai atas. Untuk meredakan amarah suaminya, wanita ini pergi ke teras. Ini kesempatanmu. Dorong aku ke bawah. Risu maju dan mengangkat tangannya. Tubuh Rani melayang di udara. Tapi Risu telah melunak. Dulu aku berkata, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku salah tapi aku benar-benar tahu itu salah. Pasangan itu akhirnya berdamai satu sama lain. Tapi tepat pada saat ini, Nel muncul lagi. Rani, kamu mau masuk ke mobilku? Siapa yang tahan?
Risu menginjak pedal gas, menabrak Nel ke sungai. Beberapa hari kemudian, Nel mengatakan ingin memasang foto Rani di internet. Melihat situasi tersebut, Risu meminta Rani untuk pergi. Kedua pria itu tetap bertarung. Rani pergi ke pasar. Ketika dia kembali, rumahnya sudah terbakar. Hanya lengan kiri dengan tato di tanah yang tersisa. Risu sudah mati dan Nel sudah melarikan diri. Polisi memutuskan bahwa Rani dan Nel lah yang membunuh Risu. Karena kamera di tepi danau menangkap gambar Nel, tidak dapat menemukan Nel. Mereka menginterogasi Rani. Tapi Rani hanya mengatakan 3 kata. Saya tidak tahu. Masih keras kepala. Mereka harus menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Tapi Rani melewati pendeteksi kebohongan. Sayangnya, skema ini telah terungkap. Babak kedua interogasi dimulai. Kau membunuh suamimu, bukan? Saya tidak melakukannya, dia tidak berbohong. Kali ini, polisi keluar dari jalan mereka. Rani menoleh sambil tersenyum. Dia akan pergi. Seorang pria dengan hanya lengan kanannya memanggilnya untuk pergi. Itu Risu. Dia belum mati. Ternyata yang meninggal adalah Nel. Ini kaki domba beku. Untuk menghindari hukuman penjara, mereka menggunakan metode dalam novel. Risu memotong tangan kiri Nel. Dan kemudian memotong lengannya yang bertato. Setelah itu, Rani menangani kaki domba yang dibekukan. Dan buat alibi, Risu memakai pakaian Nel dan membiarkan tetangga melihat. Saat Rani pergi, Risu menyalakan api. Mayat itu meledak. Hanya lengan yang ditinggalkan oleh Risu. Pada titik ini, kebenarannya jelas. Ketika polisi mengetahuinya, itu sudah 5 tahun kemudian. Rani dan Risu kabur dan memulai hidup baru. Film India, Hasin Dilruba, berakhir di sini. Ikuti saya untuk menonton film yang bagus. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.